Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Pak Didik. Semoga yang menyaksikan video ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bidang studi kimia kelas 10 tentang materi tata nama senyawa kimia, khususnya senyawa biner. Kali ini kita akan membahas tata nama senyawa kimia, khususnya senyawa biner. Sebelum ke tata nama, kita harus tahu apa pengertian dari senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa kimia yang dibentuk oleh dua unsur. Ya, jadi senyawa kimia yang dibentuk oleh dua unsur ini disebut oleh senyawa biner. Yang pertama, ya, tata namanya disusun oleh unsur logam golongan A dengan senyawa atau unsur non logam. Jadi ketika menuliskan senyawa kimia, yang belakang dipastikan unsur non-logam. Apa itu logam A? Logam A adalah unsur kimia yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan non-logam ini unsur yang berada pada golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan hidrogen. Hidrogen dimasukkan ke dalam unsur non-logam. Cara penamaannya ditulis apa adanya, baik itu logam A dan non-logam, diakhiri kata ida. Ditulis apa adanya, diakhiri kata ida di belakang. Contoh, yang pertama di sini adalah saya punya senyawa Na2O. Na2O ini disusun oleh unsur Na dan O. Na ini berada di golongan 1A. O berada di golongan 6A. Jadi sesuai logam A dan non-logam. Ditulis apa adanya. Na namanya di sini adalah natrium. Sedangkan O adalah oksigen. Oksigen diakhiri ida jadi oksida. Berarti nama senyawa kimia untuk Na2O adalah natrium oksida. Berikut untuk contoh berikutnya yaitu senyawa KH. KH di sini bukan Kiai Haji, tapi di sini adalah senyawa kimia. Kita cek di sini K adalah golongan 1A. Sedangkan hidrogen tadi ditetapkan sebagai unsur non logam. Ditulis apa adanya. K adalah kalium. Nah, H adalah hidrogen. Diakhiri ida bukan jadi hidrogenida, tapi di sini jadi hidrida. Ya, jadi senyawanya namanya kalium hidrida. Ini adalah penamaan senyawa biner yang tersusun atas logam golongan A dan non logam. Untuk yang kedua, senyawa biner yang tersusun atas logam golongan B dan non logam. Jadi logam golongan B adalah unsur yang terletak pada logam B yang ada dalam tabel periodik. Saya contohkan secara umum saja. Yang paling umum adalah ada besi,
ada emas, ada tembaga, dan seterusnya ya, yang terletak pada golongan B. Pemberian namanya berbeda dengan yang pertama. Untuk logam B ini penamaannya nama logam B ditulis terlebih dahulu. Nama logam B terus diikuti oleh angka Romawi. Angka Romawi ini menyatakan muatannya. Baru dituliskan unsur non logamnya apa, diakhiri ida di belakang. Jadi untuk penamaan logam B dan non logam tidak bisa langsung seperti penamaan sebelumnya. Harus ada penguraian terlebih dahulu. Contoh, saya punya senyawa kimia FeCl2. Di sini harus diuraikan terlebih dahulu. FeCl2 tersusun atas Fe dan 2Cl. Cl terletak pada golongan 7A. Ya, Cl ini terletak pada golongan 7A. Sehingga muatannya -1. Min 1 dikalikan 2, di sini -2. Dalam suatu senyawa kimia total muatannya harus 0. Sehingga di sini jika ini dikalikan ketemu -2, maka Fe-nya harus +2. Nah, berarti di sini Fe adalah besi, muatannya +2, berarti memberi namanya nanti adalah besi dalam kurung kasih angka Romawi sesuai dengan muatannya. Berarti besi 2, Cl itu klor, diakhiri ida, maka jadi klorida. Contoh berikutnya, misalkan saya punya CuO, maka harus diuraikan terlebih dahulu karena Cu dan Fe ini terletak pada golongan B, ya, pada golongan B. Maka harus diuraikan terlebih dahulu menjadi Cu ditambah O. Yang kita ketahui muatannya yang non logam terlebih dahulu. O terletak pada golongan 6A sehingga muatannya -2. Ya, 6A supaya menjadi 8A kan menangkap 2 elektron. Makanya muatannya -2. Kalau Cl dari 7A untuk menjadi 8A menangkap 1 elektron. Makanya muatannya -1. Maka -2 dikalikan koefisiennya di sini 1 tetap -2, maka Cu-nya di sini adalah +2. Maka memberi namanya Cu adalah tembaga, maka tembaga dalam kurung angka Romawi 2. O adalah oksigen, diakhiri ida akan jadi oksida. Untuk yang ketiga, senyawa biner yang tersusun atas unsur non logam dengan non logam. Ya. Di sini tata namanya otomatis berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Untuk non logam ini pakai awalan ya, sesuai dengan angka yang tertera pada senyawa kimia. Yang pertama, ini saya anggap non logam 1, ini saya anggap non logam kedua. Non logam 1, jika di situ memuat angka 2, diawali kata di. Jika memuat angka 3, diawali kata tri. 4 tetra. Untuk 5 di situ adalah penta. Untuk 6 dikasih nama depan heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 adalah deka.
Sedangkan non logam yang kedua diawali angka 1. Di situ dikasih awalan mono. 2, di, 3, tri, 4, dan selanjutnya sama seperti non logam yang pertama. Dan diakhiri nama ida di belakang. Hal ini dibuktikan dengan contoh yang pertama adalah CO, senyawa CO. Yang kedua senyawa CO2. Contoh untuk senyawa biner yang tersusun atas non logam dan non logam. Yang pertama di sini CO dan yang kedua CO2. Senyawa ini sering dijumpai di bidang studi yang lain, sehingga kalian yang menyaksikan video ini tentunya tahu senyawa kimia dari CO dan CO2, tetapi tidak tahu riwayatnya dari mana pemberian nama tersebut. Yang pertama adalah CO. CO tersusun atas unsur C dan O. C di sini golongan 4A. Sedangkan O di sini adalah golongan 6A. Dua-duanya unsur non logam. Yang pertama di sini, non logam yang pertama adalah C. Nah, karena jika indeksnya 1 tidak perlu dikasih awalan, maka C ditulis sesuai dengan namanya, karbon. O di sini jumlahnya 1 juga, tetapi untuk non logam yang kedua 1 dikasih awalan, yaitu mono. O-nya adalah oksigen, diakhiri ida jadi ida, oksida. Ya, jadi namanya adalah monoksida, karbon monoksida. Sedangkan CO2 sama disusun oleh C dan O, yaitu golongan 4A dan 6A. Dua-duanya adalah unsur non logam. C di sini jumlah atomnya 1, tidak perlu dikasih awalan, sehingga dikasih nama sesuai dengan nama unsurnya, yaitu karbon. O-nya di sini indeksnya 2, maka dikasih awalan di, ya, dioksida. Nah, ini adalah riwayat tata nama senyawa kimia untuk CO dan CO2. Untuk berikutnya, yang keempat di sini adalah asam dan basa. Asam dan basa. Asam dan basa yang tersusun senyawa biner. Yang pertama, asam. Ciri-ciri asam adalah menghasilkan ion H+. Menghasilkan ion H+. Sebagian besar asam diawali unsur H. Contoh ya, unsur hidrogen. Contohnya, yang paling terkenal di sini adalah HCl. Di depan di sini ada H. Ini kalau diuraikan, ini akan menjadi H+ plus Cl-. Nah, di sini menghasilkan ion H+. Jadi memberi namanya nanti asam, kata depannya asam. Terus di sini ada Cl. Cl adalah klor. Sama, semua senyawa kimia yang biner selalu diakhiri ida di belakangnya. Berarti HCl ini dikasih nama asam klorida. Saya beri contoh yang kedua. Misalkan saya punya senyawa kimia H2S. Ini jika diuraikan akan menjadi 2H+ plus S2-, menyesuaikan. -1 plus 1. -2 ini dikalikan ketemu plus 2. Dijumlahkan harus 0. Itu namanya senyawa. Nah, di sini diawali H berarti awalan asam. S adalah sulfur, diakhiri ida, bukan sulfurida, tapi sulfida. Nanti namanya H2S di sini adalah asam sulfida. Berikutnya adalah basa.
Basa adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion OH-. Nah, OH-nya di belakang. Kalau di sini tadi kebanyakan asam itu H+-nya di depan. Contoh, misalkan basa yang paling terkenal adalah NaOH. Ini kalau saya uraikan akan jadi Na plus OH-. Di sini Na adalah natrium. OH di sini adalah hidroksida. Memang nama aslinya memang hidroksida. Jadi sudah ada ida di belakang ya. Hidroksi diakhiri ida, hidroksida. Contoh berikutnya misalkan di sini saya punya FeOH dalam kurung 2 kali misalkan. Ini akan menjadi Fe ditambah 2 OH-. Nah, di sini butuh ketelitian. Sengaja saya beri contoh untuk yang asam tadi, dua-duanya adalah golongan A. Baik di sini Cl, S di sini golongan A. Tapi di sini untuk yang basa karena OH-nya ada di belakang sehingga yang depan di sini bisa logam A, bisa juga logam B. Jika ketemu logam B seperti Fe seperti ini kan logam golongan B, maka memberi namanya sesuai dengan tata nama sebelumnya. Jika golongan B harus menggunakan angka Romawi. Nah, di sini Fe-nya berapa? Kita sesuaikan. Ini -2. Berarti Fe-nya nanti harus +2. Jika diminta memberi nama, berarti namanya nanti adalah besi 2 hidroksida. Jika depannya golongan A tetap ditulis apa adanya. Jika depannya di sini ada logam B, maka tetap menggunakan angka Romawi. Untuk sekarang penerapan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi lewat beberapa contoh soal. Misalkan yang pertama, saya punya senyawa CaO. Kita cek di sini, yang pertama adalah Ca. Ca di sini adalah logam golongan A. Jadi logam A. Sedangkan O di sini adalah non logam. Sesuai dengan aturan, maka jika diawali logam A ditulis apa adanya, diakhiri ida. Ya, CaO ya. CaO. Berarti namanya nanti adalah Ca adalah kalsium. O di sini adalah oksigen, diakhiri ida jadi kalsium oksida. Yang kedua, di sini saya punya contoh, misalkan saya punya senyawa Ag2O. Ag2O. Kita cek satu persatu. Ag di sini adalah logam golongan B. Logam golongan B. Sedangkan O di sini non logam. Logam golongan B harus diuraikan terlebih dahulu. Di sini berarti menjadi 2Ag, karena Ag-nya ada 2 ditambah O. O di sini golongan 6A, supaya menjadi 8A maka dia menangkap 2 elektron, muatannya 2- atau -2. Sehingga ini harus +2. Tapi karena sudah ada koefisien 2, ya +2 dibagi 2, maka ini ditulis +1 kan. +1 kali 2 +2. Hasilnya harus 0. Maka jika diminta memberi nama Ag2O, di sini namanya nanti adalah perak, karena Ag adalah argentum atau perak. Karena muatan 1, maka angka Romawinya 1, oksida. Perak 1, oksida.
Yang ketiga, misalkan saya mempunyai senyawa P2O5. P di sini golongan 5A, sifatnya non logam. Sedangkan O di sini 6A, non logam juga. Jika non logam dan non logam, di sini indeks sangat penting, dikasih awalan sesuai dengan angka yang ada di sini. 2 berarti awalannya nanti adalah di. P adalah fosfor, berarti namanya adalah di fosfor. 5 adalah penta, O oksigen jadi ida, berarti penta oksida. 3 contoh. 3 contoh ini ada senyawa kimia, diminta menuliskan senyawanya, nama senyawanya. Nah, sedangkan contoh berikutnya saya balik sekarang. Contoh yang keempat, ada namanya, kita minta menuliskan senyawa kimianya. Misalkan saya punya senyawa kimia namanya adalah kalium nitrida. Nah, kalium nitrida. Kita cek di situ ya. Kalium nitrida ini berarti unsurnya adalah kalium K sama nitrida itu adalah nitrogen, K sama N. Tapi kita tidak boleh langsung menuliskan berarti namanya Kn. Kita lihat berada di golongan berapa unsur K dan N ini. K ada di golongan 1A, N ada pada golongan 5A. Sehingga di sini K muatannya nanti adalah plus 1. Ya. Golongan 1A muatannya plus 1, 2A itu plus 2, 3A plus 3. Sedangkan golongan 4A kan min 4, 5A itu min 3, 6A itu min 2, dan 7A min 1. Sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi stabil pada golongan 8A. 5A berarti N di sini butuh 3, berarti min 3 atau 3 min. Cara menuliskan senyawanya cukup dikalikan silang saja. Yang atas kanan ini pindah ke bawah sini, yang plus 1 pindah di sini. Tapi ketika sudah jadi indeks, angka min tidak berlaku, semuanya positif. Berarti nanti senyawanya adalah K3N-nya 1, berarti N K3N. Ini dibaca senyawanya adalah kalium nitrida. Yang kelima, misalkan di sini saya punya contoh, misalkan saya punya contoh nama senyawa kimia emas 3 sulfida. Nah, emas 3 sulfida. Diminta menuliskan senyawa kimianya. Emas. Ya, kalau ada angka Romawi di sini berarti dia berada di golongan B. Emas dilambangkan AU. Sulfida, sulfur dilambangkan S. Karena di sini jelas bahwa AU di sini muatannya plus 3 karena emas 3. Ya, berarti di sini nanti muatannya plus 3 sesuai dengan angka Romawinya. Sedangkan S berada pada golongan 6A. Supaya dia menjadi 8A berarti menangkap 2 elektron, berarti muatannya min 2. Berarti nanti AU muatannya plus 3, S muatannya min 2. Ya, muatannya min 2. Sehingga emas 3 sulfida jika dituliskan dalam bentuk senyawa, pindah 2-nya di sebelahnya AU, 3-nya di sebelahnya S, berarti senyawa kimianya nanti adalah AU2S3. Berarti pemberian nama senyawa kimia seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk penjelasan materi tata nama senyawa kimia binet. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.